Halo, selamat sore, Bunda Lucy. Eh, Nama saya Antonius Gierno. Saya dari Neuropsikologi batch 6. Nah, untuk video ini untuk memenuhi syarat ujian tengah semester ya, saya mengenai tentang struktur protokol konseling. Nah, untuk protokol konseling sendiri itu terbagi dari 4 tahap. 4 tahap yang harus kita cermati. Yang pertama adalah tahap awal atau sesi pertama. Kita lebih fokus pada membangun raport asesmen awal atau eksplorasi keluhan. Jadi kita mendengarkan keluhan dari klien sehingga kita dapat mendengarkan, kita dapat mengevaluasi sebagai langkah dasar. Yang pertama mungkin satu, menyambut klien secara hangat dan terbuka. Hai, selamat siang, gimana Bapak Ibu, bisa saya bantu? Ada keluhan apa sehingga Bapak Ibu bisa datang ke kami atau datang ke kita. Terus kemudian yang kedua adalah dari sesi pertama ini kita mulai menjelaskan kerahasiaan dan batasan tentang konseling, karena ini sangat penting untuk memberikan langkah-langkah bagaimana si klien ini bisa untuk mengutarakan, dan nanti juga ada batasan-batasan yang apa yang boleh untuk dikemukakan, apa yang tidak. Terus yang ketiga adalah menggali keluhan utama, apa yang membuat Anda datang ke sini, Anda ke sini datang dengan siapa, mengapa harus membutuhkan konseling, kurang lebih seperti itu. Dan serta yang selanjutnya yang keempat, menggunakan pertanyaan terbuka untuk memahami konteks kecemasannya. Dalam protokol ini saya lebih mengambil protokol konseling tentang kecemasan yang terlalu berlebihan, gitu ya Bunda Lucy. Terus yang selanjutnya untuk kelima, observasi emosi dengan menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi dari klien, dari bahasa tubuh dan ekspresi klien itu seperti apa. Terus yang keenam, selanjutnya adalah memvalidasi pengalaman klien. Setelah klien untuk bercerita panjang kali lebar, terus kemudian kita menekankan validasi atau pengalaman klien yang tadi sudah berikan sedikit. Salah satu misalnya kliennya bercerita, nah perasaan Anda sangat wajar dan penting untuk dibicarakan. Terima kasih sudah datang di kami. Ini adalah waktu yang tepat untuk Anda berbicara, untuk Anda berbagi, untuk Anda tuntaskan dalam permasalahannya. Dan yang ketujuh adalah identifikasi bentuk kecemasan, karena kecemasan kan banyak ya, sehingga kita bisa memetakan. Identifikasi ini sangat penting. Ini berkaitan dengan salah satunya adalah sosial, performa, dan pikiran, obsesif, dan lain-lain. Dan kemudian selanjutnya kita menggunakan teknik yang disebut empathic listening, ya kan. Terus yang kemudian adanya refleksi perasaan. Yang keempat adalah open act atau questioning ya. Jadi kita juga perlu untuk memakai teknik ini supaya nanti mempermudah kita dalam sistem konselingnya. Terus kemudian yang ketiga adalah identifikasi dan edukasi. Ini adalah sesi kedua. Kita lebih fokus menjelaskan konsep kecemasan dan mengenali pola pikir irasional dari kliennya. Misalnya langkah-langkah memberikan proedukasi tentang kecemasan, peran pikiran atau perasaan atau perilakunya, terus fisiologi kecemasannya, terus kemudian menggunakan catatan pemikiran, mendeteksi dari segi pemikiran kliennya, terus kemudian klien menuliskan kejadian atau memicu kecemasan yang berpikiran yang menyertainya itu seperti apa. Terus kemudian menjelaskan konsep atau distorsi kognitif, misalnya over
thinkingnya seperti apa. Bahkan bila perlu kita memberikan kondisi generalisasi bertahap ya, sehingga nanti dari klien ini mampu untuk mengutarakan semua isi hatinya dan mendorong klien mengamati kapan dan di mana kecemasan sering muncul. Jadi kecemasan sering muncul di saat apa, kondisinya seperti apa. Nah, dan kemudian kita menggunakan teknik psikoedukasi, menggunakan CBT, sehingga kita bisa memetakan atau mencatat dari segi pemikiran klien. Dan kita juga menggunakan teknik humanistik, membangun empati, dan kemudian supaya nanti bisa masuk ke dalam kondisi pemikiran yang ada pada klien. Tahap ketiga adalah intervensi inti. Nah, ini merupakan sesi 4-6. Ini lebih kepada intervensi inti. Fokus kita adalah restrukturisasi kognitif, relaksasi, dan pelatihan keterampilan sosial. Nah, langkah-langkahnya misalnya dalam restrukturisasi ini, kognitif ini menggunakan tahapan CBT itu tentang pikiran irasional. Apa bukti nyatanya dan apakah ada cara yang lain untuk memandangnya gitu ya. Jadi sebagai kasus itu. Terus ganti dengan pemikiran alternatif yang lebih rasional dan realistis yang bisa nanti diterapkan oleh klien tersebut. Terus kemudian misalnya kita mengarah pada latihan relaksasi, atur pernapasan,